Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke materi yang selanjutnya, yaitu materi keempat tentang saya memberikan judul materi ini menjadi berbeda. Nah, kenapa menjadi berbeda? Karena teman-teman masih baru dalam pengembangan produk tenun. Jadi di luar sana itu banyak sekali produk-produk tenun yang dibuat dengan spek yang tinggi, dengan harga yang bagus. Nah, dengan menjadi yang berbeda, itu harapannya saat ini dengan kondisi produk yang dimiliki oleh teman-teman, itu tetap bisa mengejar atau justru bisa melampaui dari produk-produk yang sudah ada di pasaran. Menjadi berbeda, itu salah satunya adalah kita memiliki brand yang kuat. Nah, branding itu sendiri adalah upaya untuk memperkuat nilai pada suatu merek atau brand, atau bisa juga pada produk. Membuat brand atau nama itu kita berusaha mencari yang memiliki arti yang unik dan tidak umum, sehingga tidak sama atau tidak banyak yang memiliki kesamaan dengan produk atau brand yang lain. Di sini untuk nama brand atau merek kita bisa mengambil dari bahasa daerah atau istilah-istilah lokal yang ada di Kajang. Nah, ini saya ambilkan contoh dari lawe. Jadi, kalau di Jawa, lawe itu artinya benang atau serat sebagai bahan dasar untuk menenun. Nah, kenapa ini kami ambil? Karena lembaga kami atau lawe itu bergerak pada pelestarian tenun tradisional. Dan ketika kami mencoba mendesain atau ini diturunkan menjadi sebuah gambar, menjadi brand begitu. Nah, warna-warna yang kami ambil adalah warna-warna yang cerah. Nah, ini juga pertimbangan pengambilan warna ini juga berdasarkan pada segmen pasar yang kami tuju. Jadi segmen pasar yang dituju oleh lawe itu antara umur 20 sampai 65 itu adalah usia produktif. Jadi memang di mana usia-usia ini masih penuh dengan energi gitu. Dalam bentuk label kita bisa lihat yang punya lawe ini. Jadi yang sebelah kiri itu adalah label kertas. Jadi seperti saya sampaikan, warna-warna yang diambil adalah warna-warna yang cerah, yang energik gitu. Tapi selain warna ini adalah warna-warna yang menggambarkan sasaran pasar kami, ini juga mempunyai makna bahwa warna biru itu langit, hijau itu tanaman atau tumbuhan, kemudian yang kuning ini adalah bumi. Jadi ini sebagai satu kesatuan. Kemudian ada logo L itu lawe, kemudian yang di atas itu juga ada tulisan lawe, kemudian ada alamat workshop, alamat galeri, dan ada email. Kemudian kalau teman-teman lihat yang sebelah kanan ini label kain. Jadi kalau diturunkan dalam label kain yang biasa dijahit, bentuknya menjadi seperti ini. Ada beberapa cara untuk membentuk branding. Yang pertama yaitu menggali cerita lokal. Cerita lokal ini akan memperkuat brand dan keberadaan produk. Kembali saya contohkan dari lawe. Jadi lawe membuat tema atau seri produk dengan mengangkat kebudayaan di Kota Gede Yogyakarta. Kota Gede ini merupakan satu daerah peninggalan dari Kesultanan Mataram. Jadi idenya itu diambil dari warna-warna bangunan, kemudian pola-pola yang ada di bangunan tersebut, kemudian bagaimana aksen-aksen atau hiasan pada bangunan-bangunan peninggalan Mataram ini. Ini ada contoh beberapa sudut Kota Gede. Jadi teman-teman bisa lihat itu ada Ada 4 gambar di situ. Jadi warna-warnanya juga kami ambil dari situ. Itu ada contoh-contoh pola-pola garisnya, kemudian tatanan-tatanan garisnya.
Yang berikutnya ini adalah dari kita melihat kondisi kota gede, bangunannya, kemudian warna-warna yang ada situ, kami mencoba menurunkannya menjadi produk, yaitu tadi saya sampaikan produk seri kota gede, yaitu seperti tas ini dan tas ini. Jadi, jika teman-teman melihat lagi mungkin warnanya memang warna-warna yang sangat sangat soft gitu ya, warna-warna yang alam. Kemudian kami juga membuat cerita atau story yang nantinya ini akan selalu mengikuti produk. Jadi ini seperti label kain yang label kertas seperti yang tadi sudah kita perlihatkan. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini juga akan menggantung di produk. Jadi di sini ada cerita bahwa kota gede itu adalah sebuah peninggalan segala macam itu. Nah, ini juga jadi untuk kota gede sendiri kami punya 2 cerita, punya 2 story. Ini jadi ketika orang melihat produk yang punya cerita, kemudian mungkin orang itu awalnya tidak berniat membeli, tetapi ketika dia membaca cerita yang ada di produk tersebut, kemudian dia jadi tertarik atau mungkin ketika memiliki memori atau ingatan tentang suatu tempat misalnya kota gede ini, kemudian dia akan tergerak untuk membeli produk tersebut. Nah, yang kedua adalah packaging. Jadi tujuan atau fungsi utama dari packaging itu sebenarnya untuk melindungi produk. Jadi agar produk itu tidak mudah rusak gitu ya. Dan selain itu juga packaging bisa menjadi sarana untuk pemasaran secara tidak langsung. Nah, ini terutama untuk packaging-packaging yang bisa digunakan kembali. Karena misalnya packagingnya kita punya produk dompet, kemudian packagingnya misalnya kantong serut atau kemudian bisa juga kertas daur ulang. Nah, di situ kita bisa meletakkan logo bisa dengan sablon atau dengan sistem printing. Nah, jadi ketika orang itu menggunakan kembali packaging yang sudah tidak terpakai, itu seringkali mungkin orang akan kemudian bertanya ketika melihat itu, "Oh, kok ini packaging-nya bagus ya? Ini dari mana?" Misal seperti itu. Nah, itu juga tadi saya bilang bahwa secara tidak langsung ini akan menjadi sebuah metode pemasaran, gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh yang packaging yang biasa dipakai untuk tenun. Ini yang tadi saya sampaikan, yang kantong serut tadi contohnya seperti ini. Jadi ini juga tidak sekali buang. Jadi misalnya orang beli kemudian produknya sudah dipakai, ini kantongnya masih bisa dipakai lagi untuk misalnya untuk tempat mukena atau mungkin tempat peralatan mandi misalnya gitu. Kemudian ada contoh lagi. Nah, ini contoh yang terbuat dari bahan alam. Mungkin teman-teman bisa menggali kira-kira di Kajang bahan alam apa yang bisa dipakai. Karena harapannya juga packaging ini menjadi sesuatu yang menarik tetapi tidak mempersulit. Teman-teman coba menggali, coba melihat kira-kira material apa yang bisa digunakan untuk menjadi packaging. Ini ada contoh lagi yang lain, kalau ini sudah banyak, nah itu paper bag ya. Jadi kalau paper bag itu sudah sangat umum, tetapi memang kalau paper bag mudah sekali. Jadi kita tinggal pesan, bayar, selesai begitu. Nah, tapi kelebihannya juga di sini kita bisa print logo dari lembaga kita di situ. Ini ada contoh dari bahan alam juga. Di sini ini dari daun ya, daun yang dibikin untuk melapisi box itu. Jadi nanti tenunnya atau produk itu dimasukkan ke dalam situ. Dan ini juga packaging yang seperti ini memang biasanya secara harga juga lebih mahal. Ini juga bisa menjadi pertimbangan ketika kita akan menentukan packaging seperti apa yang akan kita pakai gitu.
Ini contoh lain lagi yang sama-sama dari alam. Ini dari gedebok pisang, jadi ditempelkan juga di boxnya nih. Kalau ditutup seperti ini, jadi memang cantik, dan meskipun harganya mahal, packaging ini juga bisa mengangkat atau menaikkan dalam tanda kutip nilai jual dari produk kita. Dan seperti juga ada materi-materi berikutnya, kali ini saya juga akan memberikan PR ke teman-teman. Jadi saya melihat, meskipun saya baru sekali datang ke Kajang ya, tetapi secara kebudayaan Kajang itu sungguh luar biasa. Nah, di sini untuk mencoba membantu meningkatkan atau membentuk brand produk yang teman-teman bikin. Jadi silahkan teman-teman mencoba untuk menggali. Sebenarnya kalau mau enak mungkin satu orang satu begitu. Jadi biar cerita yang muncul itu ada banyak. Jadi masing-masing orang menggali satu cerita tentang Kajang. Cerita yang itu diharapkan bisa memperkuat brand. Misalnya di sini yang saya contohkan adalah mengapa kain di Kajang itu dominan warna gelap, gitu. Mungkin teman-teman bisa tanyakan ke teman-teman, terutama kalau yang di Kajang dalam ya. Nah, kemudian juga bisa misalnya kapan tenun ini dipakai oleh masyarakat, misalnya pada upacara adat apa, misalnya seperti itu. Kemudian juga misalnya ada lagi yang mengapa untuk Kajang dalam atau untuk yang lingkungan amat tua itu tertutup untuk masyarakat umum. Nah, itu bisa juga digali, dan saya pikir akan banyak sekali cerita yang muncul atau yang keluar tentang Kajang ini, dan bagi orang luar itu akan menjadi sebuah ketertarikan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan materi ini bisa membantu teman-teman untuk meletakkan produk-produk yang teman-teman bikin setidaknya sejajar dengan produk-produk yang ada di pasar. Demikian materi yang keempat. Materi ini yang tadi saya sampaikan tentang branding dan packaging. Mudah-mudahan sedikit banyak ini bisa membantu untuk mengangkat nilai dari produk-produk yang teman-teman bikin. Materi ini adalah materi yang terakhir dari rangkaian 4 materi yang saya sampaikan untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan semua materi ini bermanfaat untuk teman-teman. Saya minta maaf mungkin masih ada kekurangan atau kesalahan di dalam menyampaikan materi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.